Baik, saya menambahkan saja Ibu Sekjen, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Ini tanggung jawab negara nih kalau kita berbicara pendidikan dasar. Kalau terus kemudian kita lepas tangan bahwa kemudian nanti di ini, maka saya kita tujuan adalah membangun sekolah-sekolah yang menjadi tujuan, jangan sampai dipusatkan hanya favorit saja yang dikejar. Dan pada kenyataannya sekarang di sekolah-sekolah yang tadi itu, favorit tadi, yang banyak itu bukannya warga yang tidak mampu, justru mobil berjejer. Mobil-mobil mewah berjejer, menjemput, jadi artinya ini bukan anak-anak afirmasi nih. Nah inilah yang tadi disampaikan, saya akan kembali kepada teori kebijakan publik saja. Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ini sudah berlangsung mungkin sekarang 5 tahun lebih ya, 5 tahun. Dan dalam 5 tahun itu semestinya Kemendikbud sudah punya evaluasi. Apakah evaluasinya ini lebih banyak permasalahan yang timbul atau dianggap semuanya sudah baik? Namun kalau dari setiap tahun kita RDP atau raker terkait PPDB dan keluhannya semakin banyak, bahkan penyimpangannya semakin banyak, bahkan jual beli dan sebagainya, ini kayaknya ada masalah nih terhadap kebijakan ini. Saya khawatirnya ketika kemudian beberapa kepala daerah sudah mengatakan terjadi penyimpangan, terjadi jual beli, maka APH masuk. Kalau APH masuk, berapa banyak orang tua siswa, guru harus berurusan dengan APH hanya karena anaknya pengen sekolah. Ini nggak benar. Kalau menurut saya yang paling baik saat ini adalah evaluasi kembali kebijakan ini. Kalau perlu bikin Permendikbud baru, bikin regulasi baru, nggak usah takut untuk merubah PPDB. Karena PPDB ini kan sebetulnya hanyalah sebuah konsep pada era 2017. 2023 mestinya konsep tersebut boleh berubah. Artinya ketika sebuah kebijakan itu sudah tidak layak lagi, boleh kita ganti. Saya usul saja, ini usul saja, mungkin mudah-mudahan kawan-kawan bisa ditemukan. Daripada kita merubah yang ada tapi nanti besok ketemu lagi, tolong Kemendikbud membuat sebuah konsep baru yang untuk dilakukan di 2024. Semisalnya, kita percaya zonasi atau kewilayahan bagi warga sekitar itu perlu tetap ada. Karena itu adalah hak bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Tapi sisanya bisa kembali kepada tes sekolah lagi. Tapi tes memberikan nilai afirmasi. Misalnya buat siswa yang tidak mampu, yang disabilitas ada afirmasi sekian persen. Buat yang berprestasi ada afirmasi sekian persen. Kayak kita tes P3K kemarin tuh, kan ada nilai afirmasi. Jadi bisa-bisa saja, tapi semuanya melalui tes. Jangan hanya melihat raport, karena lihat raport bisa saja nanti raportnya dibesar-besarkan, ya kan? Nah, lalu kemudian juga kerjasama dengan Dikti. Kenapa? Karena umumnya banyak orang tua pengen masukin anaknya di sekolah tersebut, konon katanya sekolah tersebut punya akses untuk mendapat slot di perguruan tinggi negeri tertentu. Nah, ini harus kita simpulkan bersama-sama. Jadi, ini usulan saja dari saya, jangan kita bebankan kepada daerah, karena tiap daerah pasti akan berpikir ya sesuai dengan konsepnya masing-masing. Dan tiap pergantian kepala daerah pasti akan berubah juga. Tapi harus ada sebuah peraturan yang baku yang akan diikuti. Nah, soal ada deviasi, misalnya satu contoh di daerah yang provinsi yang penduduknya sedikit, maka lebih banyak zonasinya, tidak, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau yang padat seperti Jakarta, Bandung, maka kita harus perhitungkan dengan baik-baik. Prestasi atau yang kita sebut sebagai tes tadi, mestinya bisa lebih banyak lagi. Saya tidak mau masuk pada teknis, karena teknis adanya di pemerintah, tapi silahkan mungkin Pak Iwan Sahrir
beserta bidang regulasi mulai bisa memikirkan supaya tidak kita lempar kepada daerah. Karena kalau kita lempar kepada daerah, daerah pun akan melempar kembali kepada pusat. Ya, kami hanya menjalankan apa instruksi pusat. Nah, ini akhirnya akan saling lempar-lemparan. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin harapan kami di sini adalah apabila ada sebuah teori kebijakan publik yang dirasa tiap tahun bermasalah, mungkin sudah saatnya diganti. Itu saja dari kami. Saya persilahkan kepada Ibu Sekjen mewakili pemerintah mungkin untuk bisa menjawab kawan-kawan.